Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Nah, kali ini kita akan belajar latihan soal IPAS kelas 4 bab 6. Apakah kalian sudah siap? Kita langsung aja yuk. Nomor 1. Kearifan lokal bersifat titik-titik. A. Perorangan, B. Internasional, C. Modern, D. Turun-temurun. Nah, anak-anak, kearifan lokal itu sifatnya adalah turun-temurun, mulai dari nenek moyang kita, kemudian diturunkan ke anak cucunya hingga ke masyarakat sekitar daerah tersebut. Jadi jawabannya adalah D. Turun-temurun. Nomor 2. Berikut cara melestarikan kearifan lokal adalah titik-titik. A. Menggunakan produk luar negeri. B. Mencari tahu bentuk kearifan lokal yang ada di daerah sekitar. C. Mengabaikan kebudayaan lokal daripada kebudayaan luar negeri. D. Melanggar larangan yang berlaku di daerah sekitar. Nah, cara melestarikan kearifan lokal kita bahas satu persatu. Yang A. Menggunakan produk luar negeri. Ini salah ya, seharusnya kita menggunakan produk di dalam negeri, terutama di daerah setempat. B. Mencari tahu bentuk kearifan lokal yang ada di daerah sekitar. Ini benar, ini merupakan salah satu cara melestarikan kearifan lokal. Yang C. Mengabaikan kebudayaan lokal daripada kebudayaan luar negeri. Ini salah, tidak seharusnya kita mengabaikan kebudayaan lokal. Yang D. Melanggar larangan yang berlaku di daerah sekitar. Nah, kalau ada larangan tentu saja tidak boleh dilanggar. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nomor 3. Keberagaman suku yang ada di Indonesia harus dimaknai sebagai titik-titik. A. Perpecahan bangsa, B. Kemunduran negara, C. Kekayaan bangsa, D. Kelemahan negara. Nah, anak-anak, keragaman suku yang ada di Indonesia itu harus kita maknai sebagai kekayaan bangsa. Jawabannya adalah C. Tidak semua negara itu punya banyak suku. Nah, Indonesia punya banyak sekali suku yang beragam, dan kebudayaan yang beragam itu merupakan kekayaan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Nomor 4. Perbedaan suku-suku bangsa Indonesia yang beragam dipengaruhi oleh titik-titik. A. Perbedaan kondisi lingkungan yang ditempati. B. Persamaan lingkungan pulau yang ditempati. C. Banyaknya gunung berapi di Indonesia. D. Perbedaan jenis iklim antar pulau di Indonesia. Nah, anak-anak, perbedaan suku-suku bangsa di Indonesia yang beragam itu dipengaruhi oleh A. Perbedaan kondisi lingkungan yang ditempati. Jadi masyarakat yang ada di lingkungan dataran tinggi berbeda dengan masyarakat yang berada di lingkungan dataran rendah, atau masyarakat di pulau yang berbeda itu berbeda dengan masyarakat di pulau yang lainnya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah A. Perbedaan kondisi lingkungan yang ditempati. Nomor 6. Berikut yang bukan manfaat keragaman budaya di Indonesia yaitu titik-titik. A. Memupuk rasa nasionalisme. B. Menjadi identitas negara di mata dunia. C. Mempererat persaudaraan. D. Menimbulkan persaingan antar kebudayaan. Nah, anak-anak, di sini yang ditanyakan adalah yang bukan manfaat keragaman budaya. Kita bahas satu persatu. Yang A. Memupuk rasa nasionalisme. Ini benar, rasa nasionalisme adalah rasa cinta tanah air. B. Menjadi identitas negara di mata dunia. Ini juga benar. C. Mempererat persaudaraan. Ini juga benar. D. Menimbulkan persaingan antar kebudayaan. Nah, ini bukan manfaat, jadi yang D. Jawabannya adalah D. Yang bukan manfaat keragaman budaya adalah menimbulkan persaingan antar kebudayaan. Nomor 7. Perhatikan dulu gambar berikut ini, anak-anak. Nah, kalian pasti sering lihat gambar ini deh, atau lihat bangunan seperti ini. Nomor 7. Rumah ada di atas berasal dari daerah titik-titik. A. Jawa Tengah. B. Sulawesi Utara. C. Sumatera Barat. D. Irian Jaya. Jawabannya adalah C. Sumatera Barat.
Ini adalah rumah gadang. Nah, rumah gadang ini berasal dari Sumatera Barat. Kalian pasti sering lihat ketika kalian ingin membeli nasi Padang, itu banyak sekali bangunan nasi Padang yang atapnya seperti ini. Nomor 8. Pertunjukan wayang telah dipentaskan di luar negeri. Hal tersebut menunjukkan salah satu manfaat keberagaman budaya, yaitu titik-titik. A. Menjadi identitas bangsa. B. Memperkaya kebudayaan nasional. C. Mempererat persaudaraan. D. Aset wisata. Nah, di sini pertunjukan wayang itu sudah sampai ke luar negeri. Nah, jadi ini merupakan salah satu manfaat keberagaman budaya, itu sebagai identitas bangsa Indonesia. Jadi jawabannya adalah A. Nah, wayang ini memperkenalkan kepada warga luar negeri bahwa Indonesia itu memiliki budaya berupa wayang. Nomor 9. Melestarikan kesenian daerah dapat diusahakan dengan cara titik-titik. A. Mengakui budaya daerah lain. B. Mengubur senjata tradisional agar awet. C. Mempelajari budaya daerah. D. Mengakui budaya negara lain milik kita. Nah, untuk melestarikan kesenian daerah, kita bahas satu persatu. Yang A, mengakui budaya daerah lain. Ini tidak boleh ya, jadi salah. B. Mengubur senjata tradisional agar awet. Ini juga salah. C. Mempelajari budaya daerah. Ini benar. Jika kita mempelajari, kita bisa melestarikan kesenian daerah kita agar tidak hilang. Yang D, mengakui budaya negara lain milik kita, ini juga sangat salah. Kita tidak boleh mengakui kebudayaan budaya lain, negara lain sebagai budaya milik kita. Jadi jawabannya adalah C, mempelajari budaya daerah. Nomor 10. Sikap dalam menunjukkan kecintaan terhadap kebudayaan sendiri adalah titik-titik. A. Ikut berpartisipasi melestarikannya. B. Memamerkan kejelekan budaya kita. C. Mengabaikan budaya yang ada. D. Membiarkan budaya asing masuk untuk merusaknya. Sikap menunjukkan kecintaan kita terhadap budaya sendiri. Kita bahas yang A. Ikut berpartisipasi melestarikannya. Ini benar. Ini wujud cinta terhadap budaya sendiri. B. Memamerkan kejelekan budaya kita. Ini salah. C. Mengabaikan budaya yang ada, juga salah. D. Membiarkan budaya asing masuk untuk merusaknya. Ini juga salah. Kalau ada budaya asing yang masuk, kita harus menyaringnya, mana yang pantas kita terima, mana yang tidak. Nah, jadi jawaban yang paling tepat dan benar adalah A. Ikut berpartisipasi melestarikannya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan latihan soal ini kalian bisa lebih paham ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.